Anda Anda baru bisa dua Yunani? tiga Anda baru 2-3 tahun belajar Kristen. Kita Anda sudah dari bisa lahir. bahasa Yunani? Kutanya Sekarang dulu. saya mau buktikan. Saya mau buktikan Sombong. Mulut kepintaran besar. Anda itu ya. Mulut besar. Enggak, Mulut saya besar. tanya kamu. Enggak, saya hanya berdasarkan Al-Quran. Duluan mana? Saya berdasarkan Al-Quran. Diam dulu. Berdasarkan mana dulu? Kalau kamu Fa'amalladzina kafaru mau menjelaskan fa'u'azibuhum agama azaban syadidan Kristen, fid dunya. Siksaan Allah kepada orang-orang kamu Kristen harus melihat dari sudut adalah pandang tidak Alkitab. menggunakan akal. Akalnya mati, Ayo. kata Allah. Nah, sekarang mari kita buktikan. Yesus Kamu mau membahas mengajarkan, Kristen, tapi dalam sudut pandang Islam nggak bisa dong. Yesus Itu nggak fair. mengajarkan ini saya sudah bilang Yesus loh, bukan Islam. Dalam loh. sudut pandang Yesus Kristen, kamu mengajarkan harus melihat dalam sudut pandang Tuhan Alkitab. itu 1, 2 atau 3. Jawab. Ngaco kamu Juma, nggak boleh gitu. Kalau kamu dengan yang lain boleh, tapi kalau dengan saya Pertanyaan Kristen, saya nggak bisa. sederhana loh teman-teman. Ini prinsip bisa, dalam bro. beragama. Kalau Yesus di depan mengajarkan teman-temanmu yang Muslim, mungkin Tuhan kamu kelihatan itu 1, Pak 2 Immanuel. atau 3. Gini bang, Apa jawabannya? sebentar, Bang Enggak, saya Apa isi jawaban aja, tertib Bang. sedikit, agak beradab Saya- lah. Apa Agak Saya jawabannya? begini bang, maksud saya begini. Dulu saya tuh keluarga saya Muslim, tapi saya tidak pernah melihat dulu ajaran-ajaran Muslim tuh banyak Kita nggak membuka mau tahu ayat-ayat itu. Kristen. Kita nggak mau tahu itu. Tapi Kita mau tahu. sekarang kok Kita jadi nggak mau kayaknya tahu ada itu. Yang kegalauan kita ya. mau tahu ini Ada Kristen kayaknya itu ketakutan begitu loh. antikristus. Jadi dicocok-cocokkan Kristen itu semuanya. antikristus. Kristen Saya jadi itu aneh. penumpang gelap. Kristen itu adalah orang yang membunuh akal. Dulu Sekarang yang pertanyaan sederhananya dulu pun mbah Anda saya belum tidak tahu. pernah buka ayat-ayat suci Alkitab. Ini tidak pertanyaan pernah. saya sederhana. Tapi kok sekarang jadi Yesus aneh saya mengajarkan melihat. Tuhan Menjelaskan itu Islam, 1, menjelaskan 2 atau Islam, 3. tapi dari Coba lihat. Alkitab. sebentar Aneh. deh, sebentar. Coba lihat. Menjelaskan Alkitab, menjelaskan Islam, tapi lewat Alkitab kan Coba aneh. lihat. Juma, sudah ngomong kosongmu Juma. Belepotan dia. Itu yang ditanya Gurunda Zuma. Yang ditanya Bang Zuma, Belepotan dia. Yesus Yesus mengajar mengajarkan Ayo Tuhan semua itu saya satu, dengan dua, Juma tiga, saja. dulu. Saya Kamu mau lihat jawab. otak Juma itu. Saya dengan Juma saja. Nah, Saya dengan Juma. Iya, kalau Bang Zuma lagi ngomong, kamu Iya, diam. saya mau tanya, dia mau tanya apa sama saya? 1, 2 atau 3 gitu. Allah itu satu. Yang saya tanya, Tapi satu yang dijelaskan oleh Alkitab itu bukan satu tunggal, bukan absolut. Nah, ikut itu celup. dulu. Yang saya tanya itu bukan Kamu kamu. mau belajar Kristen tapi pakai ayat, pakai Al-Quran, Yang nggak bisa saya dong. tanya itu bukan konsep imanmu. Yang saya tanya Tidak konsep bisa. Loh, imannya kalau Yesus. bukan kalau kamu ngomong Yesus ya berarti tetap konsep iman Kristen dong. Oh, nggak Gimana sih bisa. kamu? Yesus Gimana? tidak Kristen Ngaco dia. kamu. Beda. Ngaco kamu. Kristen itu penumpang gelap. Saya tanya gini, Kristen saya tanya itu gini, ajaran saya tanya gini. Vatikan, dengar dulu, ajaran Romawi, ajaran begini. pagan. Kamu Gitu ngaku loh. Islam, kamu ngaku Islam, tapi kalau kamu nggak Allah ikutin Akbar. Muhammad gimana? Bisa nggak? Oh, sebentar. Bisa. Saya Nggak bisa, tanya bro. Nggak tentang bisa, bro. Yesus, bukan saya Ngomong tanya kosong tentang apa Kristen kamu, laknatullah. Juma? Sudahlah. Kamu baru saya 2-3 tidak tahun. tanya tentang Kristen laknatullah, yang saya tanya tentang Yesus. Yesus itu mengajarkan Yesus kepada itu, muridnya Bani Yesus Israel, bukan kepada penumpang gelap Kristen laknatullah. Tuhan itu 1, 2 atau 3. Kamu mau jelaskan apa, Itu loh. Juma? Kamu mau menjelaskan iman Saya apa? tidak sedang menjelaskan. Saya mau menjelaskan bertanya iman kepadamu siapa? sebagai Saya bingung. penumpang gelap yang Kamu bukan menjelaskan pengikut Islam, Yesus tapi kamu ngaku menjelaskan pengikut. Islam tapi pakai Alkitab, kan nggak nyambung. Aneh Anda ini. Yang Anda saya yang tanya aneh. tentang Yesus. Anda menjelaskan Yesus mengajarkan imanmu, muridnya tapi pakai Bani referensi Israel. Alkitab. Ayo. Tuhan itu 1, 2 atau 3. Kamu sudah salah menjelaskan Islam pakai referensi Alkitab. Aneh Itu sudah orang salah ini. besar. Aneh. Kamu yang aneh. Saya tanya, saya Yesus dari dulu tidak mengajarkan pernah kepada melihat muridnya yang asli Bani Israel. membuka ayat-ayat Alkitab nggak pernah. Kok sekarang kamu yang sering-sering buka dengan gerombolanmu itu? Lucu. Lucu Nggak apa? nyambung. Udah turunin aja Kamu kalau nyambung belum semua. sakit. Dia kalau nggak mau diam, nyambung. Manuel, Turunin kalau aja nggak kalau mau nggak diam, mau. Kalau dia nggak mau diam, Turunin ya. Iya, saya Percuma. ini. Aduh, Anda ke Inilah. gereja cari pendeta, curunin celananya, colok pantatnya dicolok, habis itu jilat tanganmu, ya. Saya tanya, Yesus mengajarkan kepada Bani Israel, bukan kepada Kristen laknatullah, kepada Bani Israel yang kutanyakan. Pahami ya? Yesus itu ketika menjadi guru, menjadi dosen, menjadi profesor Alkitab Torah kepada Bani Israel, mengajarkan konsep Tuhan itu 1, 2 atau 3. Jawabannya kemana-mana, kemana-mana jawabannya.
Inilah dasar pengikut Dajjal itu gitu. Kelakuan otot kayak gitu Bang. Saya ditanya oleh guru saya, kenapa mereka susah untuk menerima kebenaran? Jawabannya karena Allah mengazab mereka. Muncul si laknat. Ditanya tentang Tuhan itu satu menurut Yesus, dua atau tiga, kemana-mana perginya. Berarti Al-Quran ini tidak salah. Kalian itu semua adalah orang-orang yang kena azab. Kena azab. Kenapa kena azab? Karena kalian itu pengikut si pembinasa keji Paulus laknatullah. Itu maksudnya. Al-Quran sudah mengatakan itu kok. Fa ammal ladzina kafaru fa u'azzibuhum azaban syadidan fid dunya. Lalu Anda mengatakan, jangan kau membahas Kristen melalui pandangan Al-Quran. Oh, tidak bisa. Al-Quran saya mengulas tuntas tentang orang-orang kafir. Al-Quran saya mengulas tuntas tentang surah kabar robek yang kau imani sebagai firman Tuhan. Itu kitab suci saya menjelaskan itu. Jadi membahas tentang Kristen, membahas tentang Bible, membahas tentang Paulus sama dengan mengurai isi kandungan Al-Quran. Masih mau datang besok? Ayo. Nah ini Ayo, yang baru aja dibahas tadi Bang Sumaya tentang ajaran paganisme, udah muncul dia, bener. Iya, bener. Tapi kalau menurut saya, Bang Zuma, kalau dari saya, dari Kenasranian, Islam Masih adalah mengajarkan suatu bentuk ketauhidan, yaitu betul. menyembah Tuhan yang yaitu Elohim atau Al-Ilah. Betul itu. Jadi tentang saudara Esa ini, Al-Quran sudah menjelaskan, falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah amanna billah washhadu bi anna muslimun. Maka ketika Nabi Isa merasakan pengingkaran Bani Israel, pengingkaran Paulus dan krunya, kemudian Nabi Isa bertanya kepada yang lain, siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah? Para murid-murid kemudian menjawab dengan setia, nahnu ansarullah. Itu jawaban murid-muridnya. Amanna billah, kami beriman kepada Allah. Washhadu bi anna muslimun. Kata mereka para hawariyun, para murid termasuk saudara Esau ini, saksikanlah wahai Nabi Isa bahwa kami adalah orang-orang muslim. Kami adalah orang-orang muslim. Kami orang yang berserah diri kepada perintah Allah. Fattaqullaha wa atiun. Pada saat engkau mengatakan bertakwalah kepada Allah, kami bertakwa kepada Allah. Wa atiun, kami taat kepadamu. Itu kata hawariyun. Itu kata orang-orang Nasrani yang benar. Nah, sedangkan Kristen ini adalah penumpang gelap dari barat yang dihasilkan dari orang-orang Farisi yang membengkokkan hukum Tuhan yang datang kepada para nabi. Matius 24 nomor 15, waspadalah kepada pembunuh keji, pembinasa keji yang diterehkan oleh Nabi Daniel. Apa tanda-tandanya si pembinasa keji itu? Baca dalil selanjutnya. Apabila ada orang berkata bertemu dengan Yesus di padang gurun, bertemu Yesus di dalam penjara, dalam bilik khusus, jangan kau percaya, sebab dia adalah si pembinasa keji yang menorehkan kemudian ajaran Trinitas, Tritunggal, Triwek-wek, Trisno, Trisula dan seterusnya. Itu yang perlu dipahami. Demikian. Nah, oke Bang Zuma, boleh saya sanggah sedikit? Aduh. Sedikit Silakan. aja. Silakan. Ya, sedikit aja, nggak banyak-banyak. Iya Bang, silakan. Gini, tadi Bang Zuma kan bilang kalau Yesus itu adalah Muslim. Saya mau bertanya nih. Yes. Ini saya buka ayat Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan. Ini Yesus ya, ini perkataan Yesus langsung ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jadi kalau Yesus Islam, apakah kalian menuruti ini? Apakah kalian dibaptis atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus? Nah, ini pertanyaan keliru.
Yesus keliru, enggak. sabar. Yesus datang ke tengah Bani Israel memiliki hukum. Hukum yang dibawa adalah hukum Taurat. Kami bukan Bani Israel. Yang dimaksud Yesus itu Muslim adalah beliau berserah diri kepada perintah-perintah Elohim yang datang kepada dirinya. Tidak seperti Paulus membantah semua perintah Elohim, mematikan semua perintah Elohim, lalu membuat perintah-perintah baru yang diajarkan kepada orang Kristen. Yesus adalah orang yang berserah diri kepada perintah Elohim. Coba Anda lihat bagaimana Yesus mengatakan, dunia harus tahu bahwa aku melakukan segala perintah yang Bapa perintahkan kepadaku. Itu Yesus mengatakan itu di dalam Yohanes 14, Yohanes 11. Kita tidak bisa memungkiri, bahkan Paulus sendiri menorehkan dalam Galatia 4 nomor 4, Yesus adalah orang yang tunduk takluk di dalam hukum Taurat. Berarti dia adalah seorang Muslim yang taat. Dia mendirikan sholat, dia bersyahadat, dia berpuasa, dia sunat, dia selalu mengatakan insya Allah, insya Allah, insya Allah. Dia adalah orang yang berserah diri. Bayangkan saja ketika ia mengatakan apa? Andai saja cawan ini bisa berlalu, tapi bukan atas kehendakku, tapi atas kehendakmu. Berarti Yesus menyerahkan segala-galanya kepada Allah. Dia Muslim. Sedangkan kafir itu adalah orang yang ingkar, orang yang melawan perintah Tuhan. Apa buktinya kalau Kristen itu adalah melawan perintah Tuhan? Baca Ibrani 6 nomor 1, baca Galatia 3 nomor 2, 3 sampai seterusnya. Baca kemudian Galatia 5 nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Baca itu semua. Efesus 2 nomor 15. Baca itu semua. Kristen diajarkan dalam pondasi pembatalan semua hukum-hukum Tuhan. Makanya kami menyebut, Allah menyebut kalian itu adalah kaum kafir, kaum yang ingkar, kaum yang membolak-balikkan firman Tuhan. Sedangkan Yesus adalah seorang Muslim. Perintah Tuhan itu yang dilakukan. Apa yang diperintahkan untuk ia lakukan? Yohanes 4 nomor 34, makananku adalah melakukan pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku kerjakan. Yohanes 12:49, perkataanku adalah bukan dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Yesus adalah seorang hamba yang saleh. Yesus adalah hamba yang taat. Dia adalah Muslim sejati. Demikian. Bang Yarobi, Kristen. Oke Bang, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya seorang Kristen Bang. Oh, Iya, silakan. Oke, saya boleh bertanya Silakan. mengenai Al-Quran? Boleh? Silakan. Oke. Apakah seluruh Al-Quran itu adalah firman Tuhan? Ya atau tidak? Yes. Ya, oke. Buka Ya. Ali Imran 45. Ali Imran 45. Silakan. Silakan Bang. Ya, silakan Bang Yarobi, apa yang mau ditanyakan? Silakan. Biar. Silakan Pak Rabi. Iya, bunyinya gimana? Lah. Bang Suma, bunyinya bagaimana? Saya tidak bisa bahasa Anda Arab, sorry. ini membawa pertanyaan, Anda membawa materi. Kenapa Anda nggak baca? Ya, saya sudah baca di sana. Mm-mm. Nah, tetapi saya kan baca terjemahannya. Oh, berarti Anda mau membahas terjemahan? Boleh. Oke. Apa yang Apakah Anda baca? terjemahan itu adalah firman Allah? Bukan. Terjemahan Bukan. itu bukan. Yes. Bukan. Bukan. Lalu kenapa ada di dalam Al-Quran? Itu untuk diterjemahkan supaya orang tahu kandungan Al-Quran. Yang diterjemahkan itu firman Allah atau bukan? Firman Allah. Lalu terjemahan itu sudah ada di dalam Al-Quran, itu bukan firman Allah? Bukan firman Allah. Oke, bukan firman Allah. Yes. Oke. Nah, sekarang bunyinya. Bunyi Bunyinya. Ali Imran 45. Ya. Isa Bismillahirrahmanirrahim. Al-Masih. Oke, coba. Isqalatil malaikatu itu ya? Itu ya? Iya. Iya, Ali Imran 45, Bang. Iya. Isqala is ketika
qalat berkata malaikat, ya Maryam, wahai Maryam, inna sesungguhnya Allah yubashiruki menyampaikan kabar gembira kepadamu bikalimatin dengan kalimat minhu daripadanya, ismuhu namanya Masihu al-Masih, Isa bin Maryam, wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin, seorang Artinya yang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. artinya Bang, Itu artinya. Itu artinya. Itu artinya. Iya Robi. Apa masalahnya, Bang? Halo. Paling kita kata-kata wajiban Maafin itu. dia. Apa masalahnya, saudara? Jadi begini Bang Juma, artinya kalau dia terkemuka di dunia, apakah sama dengan Nabi Muhammad SAW atau bagaimana itu? Terkemuka di dunia karena di dunia itu dituhankan, terkemuka di akhirat karena di akhirat nanti dihakimi di depan manusia. Dia terkenal. Iya, Nabi Isa dihakimi oleh Allah. Di mana dalilnya itu? Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas, wahai Isa, kau kesini berdiri depan manusia, aku ingin bertanya kepadamu, apakah ente yang mengajarkan orang-orang gelap wajah ini untuk menyembah dirimu selain daripada aku? Nabi Isa kemudian berkata, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Maha suci engkau ya Allah, aku ketika di dunia tidak pernah sekalipun mengajarkan mereka untuk menyembah diriku selain daripada dirimu. Aku tidak pernah berkata sesuai apa yang bukan hakku untuk aku katakan. Yang aku katakan adalah ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Aku justru mengajarkan kepada mereka sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Dan coba lihat, adakah Yesus itu mengatakan berkata sesuai dengan seleranya? Tidak. Adakah Yesus itu mengingkari penyembahan kepada Elohim? Tidak. Yohanes 4 nomor 22. Aku dan kamu menyembah Tuhan yang kita kenal, sementara mereka menyembah Tuhan yang mereka tidak kenal. Yesus menyembah. Kisah para Rasul 4. Yesus adalah hamba yang suci yang kemudian taat penyembahannya kepada Elohim. Jadi pantas begini, saudara Juma. Saya melihat Anda menafsirkan kitab Anda sendiri pun lain ya. Kalau saya lihat tafsir Ibnu Katsir bukan seperti itu. Anda menafsirkannya lain lagi. Jadi begini, kalau Anda menafsirkan kitab Anda pun dengan sembarangan, jadi bagaimana Anda menafsirkan Alkitab? Justru udah pasti lebih melenceng gitu. Jadi apapun yang Anda ucapkan hari ini saya maklum-maklum aja, karena apapun yang Anda katakan, Anda mengatakan Isa terkemuka di dunia, kenapa? Karena dia dituhankan. Dia terkemuka di akhirat, kenapa? Karena dia dihakimi. Logikanya dari mana itu? Lah, Anda mengucapkan sesuatu yang di luar logika. Di luar logika. Dia terkemuka, dia terpandang, dia terkenal di dunia. Kenapa dia terkenal di dunia? Karena satu-satunya nabi yang dituhankan oleh manusia kucluk. Ada nggak nabi yang dituhankan selain Nabi Isa? Tak ada. Ada nggak nabi lain kemudian yang diusahakan dibunuh oleh umatnya lalu Allah angkat ke langit? Tak ada. Cuman dia satu-satunya. Maka dia kemudian terkemuka dalam aspek itu. Nabi Musa juga terkemuka di dunia. Baru ini pernyataan orang Islam yang seperti ini. Ya, ketika kita mengungkapkan mengapa Isa itu terkemuka di dunia, bukan jadi adanya. Jadi maunya Anda itu terkemuka, dia itu kenapa? Terkemuka menurut Anda itu karena dia Tuhan gitu? Ya, Anda ingin mengatakannya. Lah, saya sudah menjelaskan kepada Anda. Nabi Musa juga terkemuka, terkenal. Jadi kenapa tidak dituliskan dia terkemuka di dunia dan akhirat? Siapanya? Musa. Nabi Musa dikatakan terkemuka di dunia. Al-Quran juga mengatakan itu kok. Di mana tertulis? Seperti pernyataan pada Nabi Isa sendiri. Nabi Musa alaihissalam
Di dalam Al-Quran dikatakan beliau terkemuka wajihan, sama seperti Nabi Isa juga wajihan. Wajihan itu artinya apa? Terhormat, atau terkenal, atau tersohor, atau terkemuka. Itu ada dalam Al-Quran. Bukan cuma Nabi Isa saja. Paham sampai situ? Iya, ya, oke. Jadi, ya silakanlah. Ada dalam pengertian sesat ini, silakan. Oke, terima kasih ya Juma. Terima kasih. Iya, silakan. Ada lagi? Bendera putih berarti? Bukan bendera putih Pak Palopo. Ini orang yang berjalan, kesesatannya udah terlalu jauh. Mau balik pun nggak bisa lagi. Jadi susah. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina aza Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu wa kana indallahu wajihan. Sama seperti Yesus, wajihan. Dia seorang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah, wajihan. Wa kana indallahi wajihan. Itu Nabi Musa. Sama seperti Nabi Isa, dia juga dikatakan wajihan, tak ada masalah. Tetapi kemudian kami tidak menjadikan mereka itu adalah sembahan. Hanya penumpang gelap ini yang berasal dari penyembah dewa-dewa menjadikan Nabi Isa itu Tuhan. Kristen Indonesia korban. Korban dari mana? Korban dari agama warisan yang dibawa oleh penjajah. Penjajah mendapatkan dari mana? Dari kerajaan Belanda, menerimanya dari kerajaan Romawi. Tapi sekarang begini, saudara Kebenirin, begini, dari mana konsep Trinitas itu? Tuhan menjelma inkarnasi menjadi manusia. Anda bisa jawab? Dari mana Anda dapatkan? Dari Yesus? Tolong tunjukkan. Mana Yesus mengajarkan itu? Bahwa dia adalah Tuhan berinkarnasi menjadi manusia. Mana ucapan Yesus itu? Saya mau dengar, silakan. Ada banyak sekali. Kalau data ya, yang jangan banyak sekali. Saya cuma satu aja. Yesus mengakui dirinya adalah inkarnasi Tuhan. Sebagaimana pengakuan orang Farisi Paulus laknatullah yang menjual Nabi Isa kepada orang-orang Roma bahwa Yesus adalah inkarnasi Tuhan. Ayo, tunjukkan kepada saya di mana Yesus mengajarkan itu. Untuk membuktikan Kristen itu agama laknat atau Kristen itu adalah agama berkat. Silakan. Kalau Kristen itu tanpa saya katakan pun sudah pasti itu agama berkat ya. Silakan Anda tunjukkan, silakan Anda mengatakan itu. Tapi kita ingin bukti sederhana. Di mana konsep Yesus adalah inkarnasi Tuhan? Yesus ajarkan sendiri atau manusia-manusia laknat yang mengajarkan itu? Silakan. Itu datanya banyak sekali. Saya bacakan satu aja, sepotong aja. Kalau ada, saya berhenti menjadi apologet. Silakan. Tunjuk. Itu di Yohanes 1:1 itu merupakan inkarnasi dari Tuhan. Yohanes 1 nomor 1 itu, saudara, Yohanes 1 itu perkataan Yesus nanti muncul di nomor 38. Di mana? Di mana lagi? Ayat 14 diterangkan bahwa Tuhan itu telah menjadi manusia. Sekali lagi saya katakan, Yohanes 1 itu, sekali lagi, dengarkan. Yohanes 1 itu perkataan Yesus nanti muncul di data nomor 38. Yang saya minta, kalau Kristen ini bukan agama laknat, maka ada ucapan Yesus bahwa dia adalah inkarnasi Elohim. Tunjukkan kepada saya, maka saya akan menyerukan semua apologet Islam untuk tidak lagi berapologet. Saya datangi rumahnya, saya sunat 2 kali kalau mereka masih membahas agama Islam dan Kristen. Kalau ada pengakuan Yesus mengajarkan dirinya adalah inkarnasi Elohim. Silakan. Ayo. Orang yang pertama kusunat 2 kali Palopo. Aku nomor berapa Bang Suma? Baru Santo yang kedua pakai kapak.
Ayo silakan Bung, silang. Ini tantangan. Kalau ada Yesus mengajarkan Trinitas, Yesus mengajarkan dirinya adalah Elohim yang inkarnasi menjadi manusia, saya babat habis semuanya apologet Islam. Saya lawan utama yang paling utama dan paling terdepan untuk menghentikan mereka untuk melakukan berhenti berdiskusi agama. Berhenti. Kenapa? Yesus sendiri yang kita hargai, yang kita hormati sebagai nabi, yang kita sebut dalam Al-Quran Nabi Isa alaihissalam, ternyata dia sendiri yang mengajarkan dia adalah pencipta langit dan bumi yang nusul menjadi manusia. Kalau ada, saya orang pertama yang akan melawan semua para apologet, dan kusunnat 2 kali. Tapi kalau tidak ada, maka saya mengatakan agama Kristen itu adalah agama laknat. Atau ya, nggak usah 1 ayat, 1 iota aja Pak, kebenaran 1 iota aja. Bung, betapa dahsyatnya, Bung, saya katakan betapa dahsyatnya kebatilan yang dilakukan oleh agama Kristen itu, yang dihasilkan dari buah pengajaran Nabi palsu Paulus. Tengoklah itu. Bang Suma hanya bertanya hal yang sangat prinsip, yang fundamental, intisari, jantungnya Kristen, mimbarnya Kristen. Minta pengakuan Yesus bahwa dia adalah inkarnasi Elohim. Kristen tak berdaya, tak bisa melakukan apa-apa. Mereka hanya menggap-menggap. Jadi apa yang kalian jual selama ini? Sadarlah kalian. Wajar ketika kemudian Yesus mengatakan si pembinasa keji. Wajarlah ketika Yesus mengatakan enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pantaslah Kristen itu sedunia disebut pembuat kejahatan oleh Yesus. Ternyata hal yang sangat fundamental, yang sangat pondasi awal, Kristen tak mampu mempertanggungjawabkan dalil pembenaran akan konsep keimanan Kristen. Bayangkan itu. Ini bukan depan gereja, Bung, ini di depan umat Islam. Dan saya yang mewakili umat Islam se-Indonesia bertanya kepada Kristen se-Indonesia, tunjukkan dalilnya. Yesus mengaku sebagai teofani dari Elohim, Yesus mengaku sebagai inkarnasi dari Elohim, Yesus mengaku sebagai titisan yang adalah dewa teos menjelma menjadi manusia selayaknya pemahaman pagan Romawi. Mana tunjukkan dalil itu? Ingat, Yesus adalah sang sumber. Sang sumber apa? Sang sumber firman yang datang kepadanya. Dia mengatakan dalam Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Al-Quran juga mengatakan, wa iskala Isa inni abdullah ataniyal kitaba, ataniyal kitaba, ataniyal kitaba. Yesus Nabi Isa alaihissalam mengaku, kepadaku diberikan ketetapan, kepadaku diberikan kitab, kepadaku diberikan hukum-hukum, kepadaku diberikan perintah, kepadaku diberikan firman. Aku ini adalah hamba Allah yang dibekali firman Allah, dan kepadaku diberikan tanda kenabian. Tunjukkan mana pengakuan Yesusnya, mana pengakuan Yesusnya. Yang kedua, kalau seperti kata-kata yang Anda minta tidak ada, tetapi banyak sekali ayat Yesus berkata bahwa dia adalah sumber kehidupan kekal. Jadi kalau Anda tunjukkan siapa Yesus yang mengaku bahwa dia adalah sumber kehidupan kekal selain Allah itu sendiri. Tunggu, sabar. Saudara, kalau ternyata tidak ada pengakuan itu, lalu dari mana Sang Paulus laknatullah mengatakan bahwa jasadnya itu adalah ilahi? Dari mana kemudian Paulus mendapatkan konsep Sang ilahi turun ke bumi mengosongkan dirinya menjadi Yesus? Itu dari mana ilmunya? Dan itu yang Anda jadikan acuan. Jadi Anda jangan mewek sekarang. Itu tidak ada, Bang Suma. Ada. Tapi yang mengatakan itu adalah Paulus, bukan Yesus. Dan yang Anda praktekkan sekarang bukan ajaran Yesus, tapi ajaran Paulus. Ayo, sadarlah. Nah, yang kedua, ketika saudara mengatakan ada, Bang, tetapi siapa yang Yesus yang mengatakan dia adalah yang memberikan sumber kehidupan? Bung, kalau Anda berpikir menggunakan akal, ada nggak orang berpikir tidak pakai akal? Kalau Anda menggunakan akal, maksud saya, maka Anda akan paham lontaran kata teruntai menjadi kalimat yang keluar dari mulut Yesus itu adalah firman Tuhan. Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang dikatakan adalah apa yang dititahkan.
apa yang diinstruksikan, apa yang diperintahkan. Jadi kalau Yesus mengatakan, akulah Tuhan pencipta langit dan bumi, Yesus bukan berarti dia Tuhan. Kok bisa gitu Bang Suma? Sebab dia adalah perantara, dia adalah nabi, dia adalah rasul Tuhan, dia adalah wakil Tuhan, dia adalah duta Tuhan. Dia bukan manusia biasa. Dia Nabiullah, dia Rasulullah, dia hamba yang saleh, dia hamba yang taat, dia hamba yang kudus. Sehingga apa yang diucapkan sesuai dengan apa yang diperintahkan. Bahlulnya ente, bahlulnya orang Kristen karena melupakan itu. Yang ada dalam otak mereka, Yesus Tuhan, dagingnya Tuhan, Yesusku baik, Yesusku ganteng, Yesusku cantik, tralalalala. Itu yang ada dalam konsep iman Kristen. Kenapa? Karena itu tadi Allah mematikan akal mereka. Mereka tidak menggunakan akal. Pernyataan Anda sendiri. Anda meminta data itu kepada saya. Tetapi ketika data itu ada, Anda mengatakan Yesus itu kan membawa firman. Jadi apapun yang diucapkannya itu kan dari firman, dari Tuhan, dari Allah. Sekarang saya minta, mana perkataannya kalau dia itu adalah inkarnasi? Ingat. Mana perkataannya kalau dia itu inkarnasi? Dia itu adalah teofani. Dia itu adalah penjelmaan Elohim. Mana? Saya yang dapat memberi kehidupan itu hanya Tuhan. Tidak ada selain Tuhan yang dapat memberikan kehidupan. Betul sekali. Setuju kan? Ya. Jadi Yesus di dalam beberapa ayat mengatakan, akulah hidup. Dan siapa yang percaya kepadaku mempunyai hidup yang kekal. Minta tolong colokannya ini sayang. Iya, HP-nya obel-obel. Gimana ceritanya? Akulah hidup. Akulah hidup. Akulah benar, akulah jalan, akulah hidup, akulah kebenaran, akulah hidup. Barang siapa yang mengikuti aku, dia akan sampai kepada siapa? Sampai kepada aku atau sampai kepada Bapak? Tanya kakak casnya ini mana? Yes. Ayo, sampai kepada siapa? Barang siapa yang percaya kepada aku, dia akan sampai kepada siapa? Lihat sendiri. Banyak dia sampai di dalam kepada siapa? ayat Alkitab menyatakan Yesus itu menyatakan dia adalah sumber kehidupan. Jadi Anda tadi mengatakan dia adalah sumber kehidupan. Terus? Jadi Yesus menyatakan dirinya sumber kehidupan. Tidakkah itu Anda berpikir? Di mana Yesus mengatakan dia adalah sumber kehidupan itu di mana? Saya ambil katanya ya. Itu dong. Yang itu sayang ya, nih sini. Oke. Tujuh nomor 3 abang. Ayo. Ini dicolok di mana sih, Sat? Hidung atau di pantat ini? Coba. Om, aku serius nanya. Ini dicolok di mana? Mana? Oke, thank you. Udah. Kasih ya. Sumber kehidupan itu Pak kebenaran. Aqua. Ayo, gimana? Aqua kalau ditaruh ikan ke dalam mati juga Bang, bukan sumber kehidupan itu. Abang, coba nanti Abang ambil ikan taruh ke dalam aqua mati tuh. Coba. Ini kebenaran nggak tobat pula ya. Iya. Jadi di dalam Yohanes 14 ayat 6 itu jelas sekali kan. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Sudah kuduga. Apa Anda tertawa? Katanya sumber kehidupan tadi. Mana? Kan jelas nih. Apa? Coba Anda baca. Mana? Apa? Akulah jalan. Apa jalan itu? Nabi. Jadi jalan itu Nabi. Jangan Anda foto. Akulah jalan. Akulah kebenaran. Akulah hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Oke. Anda baca lagi di Yohanes 10 ayat 10.
Orang Udah. mencuri dan membunuh dan memusnahkan. Aku datang supaya mereka memperoleh hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan. Anda Udah. minta lagi yang lain. Nggak ada dalilnya Di pengakuan dalam Yohanes Yesus. 6 ayat 35 di mana Yesus berkata, "Akulah roti hidup. Barang siapa kepadaku ia tidak akan lapar lagi dan barang siapa percaya kepadaku ia tidak akan haus Sekarang lagi." apakah Anda percaya kepada Yesus? Jelas. Oke, Yesus mengatakan aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari Bani Israel. Anda percaya? Anda teruskan baca ke bawah, jangan hanya baca. Katanya percaya. Katanya percaya. Itu kan ada kelanjutannya. Aku tidak Anda dapat hanya berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Anda percaya? Sebagai manusia Yesus mengatakan itu. Dia tidak mengatakan aku sebagai manusia, sebagai Tuhan atau sebagai apapun. Dia mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5 nomor 30. Anda percaya? Anda tidak memahami Alkitab secara kontekstual. Sudah. Anda hanya membahas. Ada. Udah bendera Anda putih. tadi menyatakan di mana datanya menyatakan bahwa dia sumber kehidupan. Saya tunjukkan. Anda tidak Mana? percaya kan? Mana? Data Mana dia sebagai sumber kehidupan itu mana? Ya, Mana? Anda baca tadi apa? Yang saya bacakan tadi apa? Ini dia mengatakan kalau dirinya itu sebagai utusan Cak Ayu. Oke, saya bacakan lagi ya. Nah, bacakanlah. Bacakan lagi ya. Oke. Di dalam Yohanes 10 ayat 10, orang pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan memusnahkan. Aku Terus? datang supaya mereka memperoleh hidup Ya. dan hidup Caranya? dalam segala kelimpahan. Caranya mendapat hidup Caranya, orang-orang biar saya- ketika Yesus Caranya juga datang. ditunjukkan di situ. Dengar. Di Ketika Yohanes, dengar ini. Yohanes 6 ayat 35, Yesus berkata, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Ada mengerti percaya sebagai juru selamat, Mesias, juru selamat. Nah, itu betul. Nah, Anda betul kan? pintar Dan berarti. di Yesaya disebutkan tidak ada juru selamat selain Tuhan itu sendiri. Nah, betul. Yesus itu perantara atau juru selamat? Juru selamat. Ya, juru selamat di situ dia sebagai perantara atau dia sendiri yang adalah juru selamat itu? Dialah juru selamat itu. Oh, nggak bisa. Ketika dikatakan di dalam kitab Yesaya, bukan duta, bukan utusan, di situ Tuhan sendiri. Maksudnya Tuhan sendiri dalam Yesaya 63 nomor 9 itu, dia mengatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi di tengah-tengah umat yang kepadanya diutus nabi itu melakukan mukjizat, itu bukan dari dirinya sendiri. Yesaya 63 nomor 9 yang Anda maksud, dalam segala kesesakan mereka bukan seorang duta, bukan seorang utusan, melainkan Tuhan sendirilah yang menyelamatkan mereka. Sekarang pertanyaan saya, Yesus itu mengaku Tuhan atau mengaku utusan? Yesus itu mengaku juru selamat. Bisa saya tunjukkan ayat. Sekarang kulang pertanyaannya, Yesus itu mengaku sebagai Tuhan atau mengaku sebagai utusan Tuhan? Saya ulang lagi. Dia mengaku Saya ulang lagi. Yesus itu mengaku Tuhan atau mengaku utusan? Utusan. Sedangkan Tuhan mengatakan dalam segala kesesakan bukan seorang utusan, melainkan dia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Berarti bukan Yesus, karena Yesus hanya utusan. Mari kita buktikan di dalam Kisah Para Rasul 22 nomor 2. Coba Anda baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Ngapain ke Kisah Para Rasul? Anda kan nggak Untuk membuktikan bahwa Yesus itu, untuk membuktikan bahwa Yesus itu hanya utusan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret, manusia yang telah ditentukan
diberikan oleh Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan dan mukjizat dan tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Yesus. Tuh. Anda paham tidak itu dalilnya? Bukan Yesus. Anda tidak. Bukan Yesus. Yesus itu hanya perantara. Hanya seorang wartawan. Setuju enggak? Bukan Yesus, tetapi Yesus itu hanya perantara. Sebaiknya kita baca di Yohanes saja. Yohanes 4 ayat 42 dituliskan di sini. Kami sekarang percaya bukan karena perkataanmu, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan tahu bahwa dia adalah sesungguhnya juru selamat dunia. Dia adalah sesungguhnya juru selamat. Tapi jelas cuma kalau Anda membaca Alkitab Yesus, mau Anda bongkar balikkan mau seperti apa pun, Yesus itu tetap juru selamat. Ya memang dia juru selamat. Memang dia juru selamat, tetapi dia juru selamat untuk Bani Israel. Tapi dia tidak, ini dia juru selamat untuk Bani Israel. Kisah Para Rasul 13 nomor 23. Dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikan Elohim. Elohim telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Anda ditampar oleh Bible Anda sendiri, kan malu. Oke? Paham? Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Apalagi Tuhan sendiri telah menjanjikan Abraham bahwa semua bangsa akan terberkati. Hanya di dalam diri Yesus lah itu tergenapi. Oh, salah ente. Seluruh bangsa terberkati itu karena masuk Islam, bukan masuk Kristen. Di mana semua tertulis seperti itu? Di dalam Kejadian 12 nomor 3. Silakan. Baca, Anda baca. Kejadian berapa? 12 nomor 3. 12 nomor 3. Yes. 12 nomor 3. Yes. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Oke, pertanyaan saya. Ketika Tuhan mengatakan aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau dan mengutuk siapa yang mengutuk engkau, tolong tunjukkan apakah Kristen memberkati Abraham? Memberkati pasti. Apa buktinya? Buktinya kami mengimani bahwa Abraham adalah bapak orang. Saya tidak tanya itu. Saya tidak tanya itu. Hei, jangan. Saya sudah jawab Anda. Saya tidak tanya itu. Yang saya tanya, buktikan dalam rutinitas ritual keagamaan Anda memberkati Abraham. Silakan. Apa? Gimana? Iya, gimana? Ujung-ujungnya di mana? Makanya kalau gurumu ini bicara, Anda diam dulu. Sudah pastilah kami mengimani Abraham. Bukan mengenai iman. Yang ditanya di situ tentang berkat. Aku Tuhan akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham. Sekarang buktikan dalam proses